Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanan Yumna Zakia dengan NIM G002521 dari kelas A dan SGD 7. Dengan Aslab Mas Dava, saya akan presentasi untuk laporan anatomi blok 2.1 Sistem Uropoetika dan Organ Genitalia. Laporan yang pertama, saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. A. Jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. B. Jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. C. Jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsiotestis, varikokel, dan pembesaran prostat. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan anatomi dari penis. Nah, penis di sini merupakan suatu organ berbentuk tubuler yang merupakan alat kopulasi pria. Nah, penis ini merupakan organ yang berhomolog jika di wanita adalah dengan glans klitoris. Nah, penis di sini memiliki dua pars, yaitu pars fixa dan pars libera. Seperti namanya, pars fixa berarti dia yang fix, jadi dia ada di pangkal, yaitu ada bulbus dan krus penis. Lalu pars libera adalah pars yang bebas, menggantung. Tepatnya di sini. Nah, pars fixa tadi kan ada bulbus penis. Nah, bulbus penis ini akan memanjang menjadi korpus spongiosum penis dan glans penis. Nah, kalau yang krus penis, dextra et sinistra, yang pink ini, akan memanjang menjadi corpora cavernosa penis, memanjang menjadi pars libera penis. Nah, selanjutnya di corpus spongiosum itu terletak di bagian ventral, lalu cavernosa berada di bagian dorsal. Nah, selanjutnya corpus spongiosum ini akan dilewati oleh uretra pars spongiosa. Jadi uretra pada pria itu melalui beberapa pars, salah satunya adalah pars spongiosa. Dan pada bagian distal akan melebar menjadi glans penis yang di sini. Lalu pada corpus cavernosa terdapat ruang-ruangan pada corpora cavernosa yang disebut dengan caverne. Nah, ruangan-ruangan ini akan terisi darah jika terjadi ereksi. Nah, makanya disebut juga dengan jaringan erektil. Lalu selanjutnya ada drainase limfatika penis. Jadi cairan limfa kulit dan fascia penis akan dialirkan dari nodi superomedialis, dari nodi inguinal superficialis. Nah, struktur profunda penis ini akan mengalirkan cairan limfanya ke nodi iliaca interni. Nah, di sini terdapat mekanisme ejakulasi. Mekanisme ejakulasi terdiri dari dua proses, yaitu emisi dan ejakulasi. Jadi emisi ini seperti preparationnya. Jadi dimulai dengan transmisi cairan semen ke dalam uretra, sedangkan ejakulasi adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Nah, terdapat reseptor kulit atau glans penis atau ductus deferens yang penuh, lalu oleh nervus pudendus akan membawa rangsang menuju segmen lumbalis 1 sampai dengan 3. Nah, mekanisme ereksi dan ejakulasi ini untuk mekanisme ereksi merupakan parasimpatis, sedangkan ejakulasi merupakan simpatis. Ejakulasi dibagi menjadi dua tahap yang tadi sudah dijelaskan, yaitu emisi dan ejakulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi skrotum. Nah, skrotum ini terdiri dari 9 lapisan yang membungkusnya, yaitu dari superficial ada kulit, lalu berlanjut ke fascia dartos dan musculus dartos, lanjut ke fascia spermatica externa, musculus cremasterica, fascia spermatica interna, tunica vaginalis lamina parietalis, tunica vaginalis lamina visceralis, tunica albuginea, tunica vasculosa, serta ke substanta dari testis itu sendiri. Nah, skrotum ini kan fungsinya untuk melindungi testis. Jadi di sini testis lalu ada skrotum tadi berfungsi untuk mengatur suhu testis karena testis itu perlu suhu yang optimal untuk pembentukan dari sperma atau spermatogenesis.
Lalu pada bagian mediana skrotum juga terdapat raffe scroti. Selanjutnya ada funiculus spermaticus. Jadi struktur penggantung testis yang di sini merupakan kumpulan struktur yang dibungkus oleh dari fascia spermatica externa. Dia dimulai dari fascia spermatica externa, lalu ke interna, baru ke musculus cremasterika. Selanjutnya adalah anatomi testis. Testis sendiri merupakan struktur yang berhomolog dengan organ ovarium pada wanita. Jadi sama-sama menghasilkan, kalau di ovarium itu ovum, kalau testis akan menghasilkan sperma. Dia terletak di skrotum dan terdapat sepasang, yaitu dextra et sinistra. Lalu di sini testis kiri itu lebih rendah dari testis kanan karena funiculus spermaticusnya lebih panjang. Selain itu juga karena vena cavanya dari yang dextra nanti bermuara ke vena cava inferior, sedangkan yang sinistra akan bermuara ke vena renalis sinistra. Jadi jalurnya lebih panjang. Itulah alasan kenapa testis kiri bisa lebih panjang begitu. Selanjutnya, testis ini mengalami descensus testicularum. Jadi awalnya testis ini berada di cavum abdomen selama embriogenesis. Nah, karena testis ini memerlukan suhu yang optimal ketika pembentukan sperma atau spermatogenesis, testis ini mengalami descensus. Jadi proses penurunan dari testis. Penurunan dibantu oleh gubernaculum. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sperma journey atau perjalanan sperma. Nah, spermatozoa ini dihasilkan oleh sel gamet, yaitu di tubulus contortus seminiferus, lalu ke tubulus rectus seminiferus, berlanjut ke rete testis, lalu ke ductus efferent, lalu ke epididymis untuk dilakukan pematangan dari sperma, lalu ke ductus deferens, lalu ke ampula ductus deferens, dan ke ductus ejaculatorius bersatu dengan saluran vesicula seminalis untuk ditambahkan makanan untuk spermanya ini, lalu berlanjut ke ostium ductus ejaculatorius. Setelah sampai situ, bakalan berlanjut ke uretra pars prostatica. Uretra pars prostatica ini. Nah, selanjutnya akan berlanjut ke uretra pars membranacea, lalu ke spongiosa, baru ke ostium uretra externum dikeluarkan. Nah, dikaitkan dengan skenario tadi, yaitu anak jatuh dan mengalami nyeri hebat pada skrotum, itu mengarah ke torsio testis, karena ciri khasnya yaitu nyeri mendadak hebat setelah melakukan beberapa aktivitas atau trauma, serta testisnya itu bisa naik. Lalu untuk torsio testis, di sini kondisi testisnya itu bisa terpelintir dan bisa menghambat aliran darah ke testis begitu. Selanjutnya terdapat benjolan seperti sekumpulan cacing, ciri khasnya seperti kantong cacing dan bisa terasa sakit ketika berdiri. Nah, ini mengarah ke varikel. Jadi varikel adalah pelebaran atau pembengkakan pembuluh darah vena yang ada di dalam skrotum, kantung yang membungkus testis, tepatnya pada plexus pampiniformis. Makanya karena terdapat pelebaran vena, makanya di sini terlihat seperti cacing-cacing. Selanjutnya, ada skenario Bapak sering bolak-balik ke toilet dengan ciri khas sering kencing, frekuensinya meningkat, pancarannya lemah, rasa tidak tuntas. Itu dikarenakan terdapat pembesaran prostat. Kan prostat awalnya segini. Nah, ketika ada pembesaran prostat dengan ukuran yang tidak semestinya, akan menekan uretra. Makanya bakalan sering kencing karena uretranya tertekan, tidak bisa keluar secara sempurna. Selanjutnya di laporan kedua, dengan skenario, saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya, ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa buang air kecil tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. A. Jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ, serta di B, jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui.
Nah, jadi sistem uropoetika dibagi menjadi beberapa organ, yaitu terdapat ren atau ginjal, lalu berlanjut ke ureter, yaitu saluran seperti ini, lalu ke vesika urinaria atau kandung kemih, lalu ke uretra. Selanjutnya kita masuk ke ren. Ren atau ginjal mempunyai fungsi ekskresi, yaitu menyaring darah dengan membuang sisa zat metabolit, zat kimia, zat asing, lewat urin. Nah, di ren ini terdapat filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi untuk membuang zat-zat yang sudah tidak diperlukan tubuh tadi. Nah, selain itu fungsinya juga sebagai regulasi untuk mengatur keseimbangan pH, volume, serta komposisi cairan pada tubuh. Selain itu, ren juga berfungsi untuk menyekresikan hormon-hormon. Selanjutnya ada ureter. Jadi ureter adalah saluran muskular berbentuk seperti pipa yang membentang dari ren atau ginjal ke fasies posterior vesika urinaria. Jadi dia nanti akan bermuara di vesika urinaria. Nah, karena ureter ini memanjang, dia juga mengalami penyempitan karena terdesak oleh beberapa organ-organ lain. Yaitu ada 3, yaitu uretero-pelvic junction, yaitu peralihan dari pelvis renalis ke ureter. Selanjutnya bifurcatio arteri iliaca communis, yaitu di persilangan dengan arteri iliaca communis dan saat memasuki vesika urinaria itu sendiri. Nah, kenapa saat memasuki vesika urinaria itu menyempit? Karena untuk selain dia menyempit, dia juga masuk secara miring karena untuk menghindari reflux ketika kandung kemih sedang penuh, begitu. Selain itu, 3 penyempitan ureter ini juga menjadi lokasi tersering terjadinya uretrolithiasis atau batu ureter, karena kan lokasinya memang sempit, begitu. Nah, saluran dari ginjal ke kandung kemih ini mengalirkan urin dengan gerakan peristaltik. Oke. Selanjutnya vesika urinaria. Vesika urinaria ini merupakan suatu kantong muskulus membranosa yang berfungsi untuk menampung urin. Nah, urin yang bisa ditampung itu sekitar 300 sampai dengan 500 mili. Terletak di kafum pelvis saat kondisi kosong dan mengembang ke superior hingga ke kafum abdomen atau perut saat penuh. Jadi di sini ada posisi vesika urinaria pada pria, yaitu di antara pubis dan rektum. Sedangkan pada wanita di antara pubis dan uterus, karena wanita memiliki uterus atau rahim. Nah, selanjutnya uretra. Uretra, tadi kan ada ureter, sekarang ada uretra. Nah, uretra ini saluran pengeluaran urin ke luar tubuh. Pada pria juga untuk pengeluaran dari semen, cairan semen. Nah, uretra ini berawal dari vesika urinaria hingga ke ostium uretra externum. Lalu dikeluarkan dari tubuh ya, urinnya. Lalu ada perbedaan antara uretra maskulina dengan uretra feminina. Nah, uretra maskulina ini cenderung lebih panjang, yaitu 18-20 cm. Dilalui oleh urin dan cairan semen, membentang dari orifisium uretra internum pada vesika urinaria hingga ke orifisium uretra externum pada ujung penis. Lalu terdapat glandula liter yang menghasilkan mukus. Di uretra ini juga terdapat pars-pars, yaitu pars membranacea, prostatica, lalu juga spongiosa, begitu. Lalu di uretra feminina itu lebih pendek, sekitar 4 cm, hanya dilalui oleh urin dan membentang dari vesika urinaria hingga orifisium uretra externum. Lalu untuk uretra feminina ini juga lebih rentan terkena infeksi karena pada wanita itu terdapat beberapa lubang seperti lubang anal, anus, lalu dengan uretra ini karena saling berdekatan juga menimbulkan rentan terjadinya infeksi atau infeksi saluran kemih. Nah, selanjutnya adalah urin journey atau perjalanan terbentuknya urin, yaitu dimulai dari nefron atau unit terkecil dari ren, seperti ini, skema of nephron. Jadi awalnya ada di tubulus contortus proximalis, lalu disalurkan ke tubulus
descendens Ansa Henle, descendens berarti ke bawah, lalu ke loop Henle, lalu ke Ansa Henle, ke atas, Ansa Henle yang tubulus ascendens, lalu ke tubulus collectivus yang distalis, lalu ke ductus collectivus, lalu ke papilla renalis. Nah, papilla renalis itu ada di sini. Papilla renalis ini. Lalu berlanjut ke kalix minor dan akan berkumpul ke kalix mayor. Selanjutnya akan disalurkan ke pelvis renalis, lalu berlanjut ke ureter. Nah, di nefron ini, di ginjal, itu terdapat filtrasi, reabsorpsi, sekresi untuk dihasilkannya urin. Nah, selanjutnya dia akan menuju ke luar tubuh melewati ureter, lalu ke vesika urinaria untuk ditampung, lalu keluar melalui uretra dan melalui ostium uretra externum. Selanjutnya, laporan ketiga, di ruang bersalin, seorang ibu sedang melakukan proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge. Memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. A. Jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perine, spasium perine profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Jelaskan hubungan anatomis pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge dan episiotomi. Nah, dasar pelvis atau diafragma pelvis atau disebut juga pelvic floor. Ini dilihat dari atas terdapat musculus pubococcygeus yang merupakan part dari musculus levator ani. Lalu ileococcygeus karena membentang dari os iliaca dan os coccygeus di ujung sini. Kalau yang tadi kan pubococcygeus berarti antara pubis, otot yang membentang dari pubis sampai ke coccygeus. Selanjutnya tendineus di sini, lalu ada ischio-coccygeus. Ischio-coccygeus di sini ada os ischium, lalu ditarik ke coccygeus. Selanjutnya ini adalah preparat diafragma pelvis, dilihat dari inferior atau dari bawah, terdapat musculus pubococcygeus. Jadi dilihat dari arah ototnya aja, kan ini dari pubis lalu ke coccygeus, berarti pubococcygeus. Lalu puborectalis karena dari pubis ke rektal atau ke rektum. Lalu ileococcygeus karena ada os iliaca ke coccygeus. Selain itu juga terdapat musculus piriformis. Selanjutnya ada membrana perine. Jadi membrana perine itu terletak di arcus pubicus. Nah, di sini. Membrana perine ini terdapat ruangan kecil yang disebut dengan spasium perine profundum. Nah, ini. Nah, di sini ada perbedaan antara wanita dan pria karena di wanita terdapat vagina. Jadi, untuk menahan dari vagina tersebut juga diperlukan muskulus-muskulus yang menahannya. Jadi kalau di pria terdapat musculus transversus perine profunda, lalu juga ada musculus sphincter uretra externum di sini yang berada di ostium uretra externum. Nah, sedangkan di wanita tadi karena ada vagina, berarti terdapat tambahan musculus kompresor sama sphincter uretrovaginalis. Lalu juga terdapat yang sama tadi, musculus transversus perine profunda dan musculus sphincter uretra eksternal. Nah, di sini terdapat pembagian dari regio urogenital dan analis. Jadi ditinjau dari trigonum urogenital atau yang anterior dan posterior, trigonum analis. Nah, jadi regio urogenitalis itu ada di sini. Analis di sini yang terdapat anus. Lalu pada pria urogenitalnya seperti ini. Terdapat penis, skrotum, lalu anus atau anal. Lalu untuk pada wanita terdapat vulva seperti organ genitalia eksterna,
lalu anal, vagina. Selanjutnya untuk yang di sini, yang di bawahnya ini adalah regio analis, yaitu berisikan anus. Lalu di sini juga ada regio genital yang ditinjau dari interna. Kalau di pria terdapat prostat, kalau di wanita terdapat vagina. Nah, di pria tadi meliputi fascia urogenitalis superior, spasium perineum profunda, fascia urogenitalis inferior, dan spasium perineum superficialis. Lalu fascia perineum profunda. Di wanita terdapat membrana perineum, fascia urogenitalis superior, spasium perineum profunda, fascia urogenitalis inferior, spasium superficial perineum. Lalu juga terdapat musculus bulbus spongiosum dan fascia gallaudet. Nah, jadi perbedaan pelvis pria dan wanita. Jadi pelvis wanita kan dirancang untuk bisa melahirkan. Nah, makanya dari itu adductus pelvis atau pintu masuk dari pelvis ini pada wanita berbentuk bulat, sedangkan pria berbentuk seperti jantung. Seperti ini. Di wanita cenderung bulat dan di pria membentuk jantung. Lalu exitus pelvis di wanita lebih luas dengan pria lebih sempit. Osakrum pada wanita pendek, luas, dan kurang melengkung, sedangkan pada pria panjang, sempit, dan melengkung ke depan. Lalu untuk os coccygeusnya pada wanita lentur karena untuk memudahkan persalinan, pada pria cenderung kuat. Lalu os ilium miring ke lateral, sedangkan pada pria lebih tegak. Lalu untuk kavitas pelvis, wanita lebih dangkal dan luas, sedangkan pria lebih dalam dan sempit. Lalu di tulang pelvis, pada wanita lebih tipis dan tidak kuat, sedangkan pada pria tebal dan kuat. Lalu ada spina ischiadica, wanita itu lebih tidak menonjol, sedangkan pada pria menonjol. Nah, jadi bidang Hodge ini ada 4. Yang pertama, bidang Hodge yang pertama ditarik setinggi adductus pelvis. Jadi ada promontorium, lalu ditarik ke atasnya os pubis, atau superior dari os pubis. Lalu bidang Hodge yang kedua itu sejajar dengan bidang Hodge 1, tetapi ditarik ke tepi bawah dari simfisis os pubis. Lalu sedangkan bidang Hodge yang ketiga juga ditarik sejajar dengan bidang Hodge 1 maupun 2, tapi ditarik ke spina ischiadica di sini. Sedangkan bidang Hodge yang keempat itu juga sejajar dengan Hodge 1, 2, 3, tetapi ditarik setinggi os coccygeus di ujung sini. Nah, lalu prosedur episiotomi, kan ketika melahirkan, perineum ini akan meregang dan akan robek. Nah, robekan ini tuh terkadang tidak teratur dan kadang membahayakan musculus sphincter ani. Nah, maka dari itu dilakukan prosedur episiotomi dengan harapan robekannya ini bisa terarah dan tidak sampai terobek ke jalur anal begitu. Ada 2 tipe episiotomi, yaitu episiotomi median dan mediolateral. Nah, di episiotomi median, sayatan dimulai pada garis tengah. Nih, di garis tengah, komisura posterior lurus ke bawah, tapi nggak sampai mengenai serabut sphincter ani di sini. Nah, tapi terkadang ini juga masih agak rawan mengenai ke anusnya. Nah, selanjutnya ada episiotomi mediolateral. Episiotomi mediolateral ini sayatannya dimulai dari 45 derajat dari midline-nya. Ini lebih aman karena dia lateral ya, ke samping. Lebih aman nggak kena anusnya, tetapi dari segi kesembuhan memang lebih lama. Baik, terima kasih laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.